Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, sesuai dengan judul videonya, jadi hari ini aku mau share aktivitas aku menata belanjaan, sekaligus juga mau refill dan restock semua kebutuhan dapur ya. Tapi sebelumnya ini diawali dulu dengan video unboxing. Kebetulan aku kedatangan satu buah paket yang isinya ini ada 2 barang ya. Untuk link tempat pembelian barang-barang yang aku unboxing ini nanti bakal aku taruh di description box. Siapa tahu ada yang mau samaan atau kebetulan lagi cari barang yang serupa. Nah, untuk barang yang pertama ini isinya adalah tempat pisau ya. Kebetulan kemarin itu aku dapet endorsean pisau gitu, dan sebetulnya udah ada boxnya ya atau tempatnya. Cuma karena boxnya itu agak besar ukurannya, kemudian juga penempatannya nanti di dapur bikin penuh. Jadi ini aku belikan tempat pisau, dan ini tempat pisaunya sengaja aku cari yang transparan. Karena kan biar nggak mengurangi desain cantik pisau ini ya, yang berwarna gold, kemudian gagangnya yang berwarna pink. Jadi masih tetap kelihatan. Untuk wadah tempat pisaunya ini bahannya akrilik tebal, kemudian juga di bagian bawah tempat pisaunya ini itu bisa dibuka ya. Jadi semacam kayak tatakan gitu ya, kalau misalnya kita nyuci pisau, kemudian tetesan airnya itu bakal nanti ada di bagian bawah atau bagian tatakannya. Nah, seperti ini penampilannya. Dan bagi aku itu matching ya dengan pisaunya, karena ada warna goldnya pada bagian bawah tempat pisaunya. Nah, ini aku taruh di sini aja supaya nanti kalau aku mau ngiris-ngiris itu mudah ngambil pisaunya. Karena terus terang aku itu kalau misalnya keseharian itu jarang banget pakai pisau bagus ya. Karena aku juga punya satu set pisau yang berwarna pink yang aku beli ya, itu jarang digunain kecuali misalnya aku mau ngiris-ngiris perdagingan yang memang butuh pisau yang tajam. Karena aku masih kadang menggunakan pisau lama aku ya yang nggak begitu tajam, cuman nggak estetik karena warnanya itu gagangnya hitam. Jadi paling pisau-pisau aku yang berwarna pink maupun yang baru aku dapat dari endorsean tadi itu biasanya aku gunain buat konten atau juga misalnya bener-bener butuh pisau yang tajam gitu ya. Nah, ini untuk barang yang kedua, aku pernah order juga ini wadah saji berbahan keramik berwarna pink ini. Jadi untuk yang pernah nonton video aku sebelumnya, kemarin aku udah order yang bentuk persegi gitu ya sama yang bulat. Nah, aku ngerasa 2 itu kurang kalau mau nyajiin makanan. Jadi aku belilah lagi 1 ya, supaya pas 3 gitu kalau misalnya mau nyajiin makanan di atas meja makan. Oke, baiklah. Nah, ini aku mau menata semua belanja bulanan yang kemarin videonya udah aku share ya. Jadi untuk yang belum nonton, klik aja kartunya di atas atau klik link yang ada di description box waktu aku belanja bulanan. Tapi ini masih ada lagi belanjaan tambahan ya. Jadi kemarin itu ada beberapa barang yang belum aku ambil di mall. Jadi aku belanja di minimarket terdekat rumah. Terus juga ada beberapa belanjaan ini yang udah aku masukin ke dalam wadahnya. Kayak misalnya gula pasir, kemarin kan beli 2 kilo ya, 1 kilonya itu udah aku masukin sebagian ke toples. Kemudian untuk minuman-minuman dingin itu juga udah aku masukin ke dalam kulkas. Karena ini memang aku ambil video bongkar belanjaan bulanan ini itu di keesokannya ya. Jadi malam hari pas pulang dari belanja bulanan itu kan udah kecapean, jadi paling aku masukin aja yang harus disimpan di dalam kulkas, kayak misalnya minuman dingin atau juga kayak persosisan. Nah, itu yang aku tunjukin itu apa tadi? Saus sambal ya, itu aku belinya di minimarket terdekat rumah. Kemudian juga ada beberapa belanjaan lain kayak saus tiram, kemudian juga kopi Pak Suami itu aku beli di minimarket dekat rumah. Nah, ini lanjut aku mau menata dulu permian, dan bulan ini itu beli mie ini super banyak ya. Aku ngerasa ini super banyak kalau misalnya udah 2 wadah storage ini penuh dengan mie ya. Karena biasanya seminggu atau 2 minggu kemudian ini nanti belanja lagi mie.
Dan ini juga permiannya kayaknya beraneka ragam rasa ya. Ada yang samyang, kemudian juga ada mie rendang, ada mie goreng biasa, mie soto, ada mie kari ayam, pokoknya macam-macam. Sebetulnya kalau untuk belanja di awal bulan itu untuk kebutuhan pokok itu kadang nggak pernah berubah-ubah ya untuk budgetnya. Jadi sekitar 1.200.000 atau 1.100.000-an. Cuma karena untuk belanja makanan kayak snack, roti ya untuk anak-anak, itulah yang kadang bikin belanjaan itu bertambah di minggu-minggu berikutnya. Karena kan belanja untuk snack, roti dan lain sebagainya itu seminggu sekali. Kayaknya susah ya buat ngilangin adek Gina jajan roti-rotian gitu ya, karena memang udah terbiasa. Tapi mungkin nanti kalau udah agak besar adek Gina mungkin udah ngurangin jajan gitu ya. Karena adek Gina itu lebih suka jajanan kayak coklatos, roti-roti coklat, kemudian roti tawar. Pokoknya makanan adek Gina betul dari kecil. Oke lanjut, nah ini aku mau naruh dulu pertisuan, aku taruh di laci ini aja ya. Kemarin aku nggak beli tisu gulung karena aku ngerasa masih ada stoknya 2 gulung. Dan 1 gulungnya itu ini masih ada di laci, 1 gulungnya lagi udah aku pakai di dapur. Nah itu tadi ada pembersih muka, aku taruh dulu di sana ya karena pembersih muka yang lama itu masih ada. Terus juga tadi ada obat nyamuk papi itu. Nah ini aku mau taruh dulu untuk persabunan sama deterjen. Nah itu ada beberapa stok sisa yang lama ya. Ada sabun mandi, tadi 1 kantong, ada key spray juga. Nah kecuali untuk pewangi pakaian benar-benar habis ya kalau untuk stok bulan kemarin. Untuk cairan pencuci piring juga 1 kantongnya udah aku buka, udah aku taruh dan refill di bagian pencuci piring gitu ya, di botolnya. Nah jadi ini masih ada 1 kantong lagi. Untuk cairan pengepel lantai itu aku memang nggak order karena memang di botol refill untuk pembersih lantai itu masih ada, jadi belum berkurang. Masih banyak lah pokoknya sisanya ya, bukan belum berkurang sama sekali, udah dipakai tapi masih agak penuh gitu karena aku kan jarang ngepel. Oke lanjut, nah next ini aku mau masukin untuk perrotian ya, aku masukin di keranjang ini aja ya yang paling deket dengan ruang nonton TV. Karena kan adek Gina kalau misalnya lagi nyantai-nyantai itu ngambil sendiri rotinya. Nah ini untuk rotian ya, kebanyakan wafer ya. Ada selai oleh, ada roti gandum, kemudian juga tadi ada roti kelapa ya. Nah ini ada nabati juga. Sebetulnya kemarin juga ambil Astor ya, twister gitu, tapi udah dimakanin oleh adek Gina langsung. Terus ini di keranjang yang satunya buat percikian ya. Ini juga sebagian udah dimakanin oleh adek Gina dan kakak Gali ya. Jadi sisanya ada segini ya untuk Kitela, kemudian juga ini untuk ciki kentangnya. Nah kadang walaupun udah nyetok ya untuk snack seperti ini di rumah, itu adek Gina tetap jajan di luar ya. Kadang misalnya ikut aku kerja, itu masih suka mau beli Silver Queen, beli coklatos. Memang sengaja aku nggak nyetok banyak-banyak di rumah supaya nggak sekaligus habis ya. Kalau misalnya udah nyetok Silver Queen, coklat ya atau coklatos, itu bisa 1 hari udah habis semua. Makanya kalau misalnya pas adek Gina pengen aja baru dibeli gitu ya. Nah ini lanjut aku mau ngerepil untuk pergaraman. Kebetulan untuk garam Makassar itu ada yang udah dibuka ya dan dijepit gitu pakai penjepit stok makanan. Nah ini karena udah toplesnya tinggal setengah tadi makanya aku masukin sekaligus. Jadi plastiknya udah aku langsung buang karena udah cukup ya. Nah jadi di bulan depan itu aku bakal beli stok garam kasar, terus juga stok garam halus ya karena udah habis stok refillannya. Nah ini untuk gula pasir juga sisa yang ada di kantong itu udah aku masukin ke dalam toples tapi nggak penuh ya. Aku mau buka yang baru itu nanggung karena nanti pasti ada sisanya juga di kantong. Nah jadi aku habisin dulu, nanti yang di toples itu baru ngisi lagi dengan refill gula yang baru. Nah ini untuk pertehan
Ini adalah teh tongji ya yang aku masukin. Kebetulan kemarin itu ada endorse untuk pewangi tongji gitu ya. Jadi ya sudah sekalian aku beli tehnya itu merek tongji aja. Next ini aku ngerepil garam halusnya. Nah, garam halus juga ini repilan yang udah kebuka ya di dalam wadah stok tadi. Dan di bulan depan aku bakal beli lagi juga stok untuk garam halus ya. Karena aku nggak beli bulan ini karena satu toples itu nggak mungkin habis ya dalam 1 bulan. Makanya bulan depan aja untuk beli stok pergaraman. Nah, ini kemarin aku dapet teh dari teman ya. Oleh-oleh dari luar kota gitu ya, dari Pulau Jawa. Jadi aku simpen di dalam ini stoknya, sama ada kopi Pak suami tadi. Terus ada keju juga tadi, sama ada saus barbecue. Di storage yang kedua ini isinya pertepungan. Nah, aku ambil satu ya belanjaan tepung ayam aku kemarin buat ngisi toples. Satunya aku simpen di dalam storage. Kemudian itu udah aku sisain satu ya stok untuk tepung tempe ya yang lama, stok bulan kemarin. Dan untuk tepung tempe yang baru aku beli bulan ini itu aku simpan di dalam storage. Jadi tetap aku gunain stok lama dulu ya supaya nanti nggak keburu kadaluarsa. Tapi kalau untuk stok pertepungan itu kayaknya masa kadaluarsanya lama ya. Terus juga jarang ya yang nyimpen stok tepung instan itu sampai lebih dari 1 bulan atau berbulan-bulan gitu. Karena kami kan lebih sering goreng tepung ya kalau misalnya untuk seafood atau juga untuk tempe tahu. Untuk sisa yang lainnya kayak kecap manis, kemudian itu ada gula pasir karena storage boxnya itu kurang, jadi ya udah aku taruh aja di lemari atas ini ya. Aku taruh terbuka seperti itu. Kemudian juga ada susu kental manis, terus ada energen, aku taruh aja di sini. Energennya itu udah aku buka langsung ya karena udah diminum juga sebagian. Nah, ini yang aku taruh di dalam kulkas, ini adalah persantanan. Jadi kemarin beli santan kara sebanyak 4 buah ya. 1 buahnya itu udah aku gunain buat bikin kolak duren ya. Kalau kami itu nyebutnya kince. Kince duren kalau bahasa Sumatera Selatannya ya. Cuman video buat kincenya itu belum tayang. Next mungkin di video selanjutnya aja ya. Oke, nah lanjut. Ini aku ngerepil minyak goreng. Minyak goreng ini semuanya 2 liter ya, tapi udah kemasak sebagian. Jadi ini masih muat lah untuk 2 botol ya. Ini botol yang pertama 600 ml, nanti botol yang kedua itu yang 1 literan. Jadi sekitar 400 ml itu udah kepakai buat masak. Makanya aku bilang untuk menyusun atau menata belanjaan bulanan ini udah beberapa hari kayaknya ya dari belanja bulanan. Jadi belum sempat aku tata karena mau dibikin konten. Kalau misalnya nggak dibikin konten mungkin langsung aja ya aku main cemplang-cemplung. Oke, baiklah. Nah, ini untuk botol yang keduanya. Alhamdulillah pas banget ya untuk sisa minyak sayur yang ada di plastik ini ya untuk 2 botolnya. Cuman kayaknya aku masih butuh 1 botol lagi buat minyak sayur juga ya, tapi minyak sayur buat disemprot-semprot gitu ya kalau misalnya kita mau masak pakai air fryer atau misalnya kita mau masak hanya membutuhkan minyak sedikit atau dioles-oles aja ke kuali gitu ya atau ke wajan. Lanjut repil telur. Nah, ini telurnya juga kemarin beli 1 kilo, cuman sebagian udah dimasak juga. Jadi pas masukin ke dalam wadahnya ini udah nggak nyampe 1 kilo ya. Nah, ini ada toples untuk pertepungan instan. Tadi buat aku ngerepil tepung tempe sama tepung ayam. Ini udah aku cuci bersih sebelumnya, jadi makanya nggak ada lagi sisa tepung-tepung di toplesnya ya. Cuman nyuci toplesnya itu nggak aku ambil videonya dan toplesnya ini juga udah kering. Nah, ini untuk tempe tepung ya aku masukin ke dalam wadahnya. 1 saset ini muat 1 toples ini ya. Makanya aku lebih suka nyari yang sasetan ukuran sedang seperti ini karena pas ya nggak nyisa gitu pas dimasukin di toples. Nah, terakhir ini repil untuk tepung ayamnya.
Nah, kiranya video untuk menata belanjaan di bulan Januari ini dan refill serta restock mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.